Selamat datang di Bijak News, Sabtu 1 Februari 2025 bersama saya, Luna. Informasi pertama, ex-ketua Komnas HAM, Prof. Hafid Abbas pada Kamis 30 Januari dalam sebuah podcast mengatakan kawasan Pantai Indah Kapuk II yang kini berkembang pesat sebagai kawasan elit justru menyimpan luka sejarah yang tak bisa diabaikan. Ada kekhawatiran bahwa mereka yang tinggal di sana berabad-abad ke depan akan hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan tanpa menyadari bahwa tanah tempat mereka berpijak menyimpan kisah pilu dan perampasan hak yang belum terselesaikan. Ia menilai bahwa kasus ini bukan sekedar sengketa tanah biasa, tetapi bagian dari warisan kelam kebijakan yang menyingkirkan hak-hak masyarakat. Harus ada keadilan. Ini seperti apa yang terjadi di Afrika Selatan dulu. Luka sejarah tidak boleh begitu saja dimaafkan tanpa ada pertanggungjawaban, ungkapnya di sebuah podcast. Ada istilah dalam bahasa Portugis yaitu spam memorium yang berarti ruang-ruang gelap dari kejahatan suatu rezim. Namun di tengah ingatan kolektif yang semakin pudar, masyarakat seringkali melupakan atau bahkan memaafkan kebijakan yang menyengsarakan. Bangsa ini seringkali memilih melupakan, tapi seharusnya tidak. Tidak boleh ada amnesia sejarah, tegasnya. Selanjutnya, pemecatan dan sanksi yang dijatuhkan kepada 6 pejabat Kementerian ATR atau BPN berkaitan dengan kasus pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang pada Kamis 30 Januari. Menteri ATR atau BPN, Nusron, menjelaskan bahwa beberapa pejabat terdampak antara lain mantan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang dan beberapa kepala seksi serta panitia terkait proyek pagar laut tersebut. Beralih ke informasi ekonomi, harga minyak mentah dunia naik pada Jumat 31 Januari karena kekhawatiran pasar terkait ancaman tarif Presiden AS Donald Trump terhadap Meksiko dan Kanada. Minyak Brent untuk kontrak Maret naik 38 sen menjadi 77,25 US dollar per barel. Sementara WTI naik 49 sen menjadi 73,22 US dollar per barel. Seputar daerah, tanah longsor terjadi di jalur Madiun menuju Telaga Ngebel Ponorogo via Kecamatan Kare. Hanya sekitar 1 km dari lokasi longsor sebelumnya di Dusun Kandangan pada Jumat 31 Januari. Dan Ramil Kare, Kapten Suyono mengonfirmasi bahwa material longsor menutupi jalan sepanjang 20 meter dengan tebing setinggi 10 meter. Informasi luar negeri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam kekacauan yang terjadi saat penyerahan 7 sandera di Gaza pada 25 Januari. 2 sandera merupakan warga Israel, Gadi Moses dan Arbel Yehud, sementara 5 lainnya adalah warga Thailand. Penyerahan berlangsung di Khan Yunis, Gaza Selatan. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.